Yang ingin saya lihat, data-data itu akan bisa dikasih ke Komisi 3 nggak agar kita jadi bahan untuk rapat pansus? Yang rekap itu? Rekap. Ya, karena sudah kami serahkan kami eskalasi ke Komite Koordinasi Nasional, informasinya akan diserahkan langsung oleh Pak Ketua Komite Nasional. Oh, jadi Pak Mahfud yang akan menyerahkan. Kami bisa minta ke PPATK nggak, Komisi 3 sebagai mitra, yang juga tentunya harus dilaporkan. Iya, melalui Pak Ketua Komite, Pak. Pak Ketua Komite. Iya. PPATK tidak bisa langsung memberikan ke Komisi 3. Bisa, tapi sekarang karena sudah kita ke Ketua Komite, beberapa kali dalam case per case kita pernah serahkan kepada Komisi 3. Iya. Fotokopinya nggak bisa? Foto bisa saja. Oh, bisa. Iya. Jadi saya tegaskan, data-data yang berkaitan dengan itu bisa diminta Komisi 3 kepada PPATK. Iya, rekapnya bisa, iya. Oke. Iya. Karena ini penting. Jangan sampai hari ini cuma bicara 300 triliun. Tapi recehannya tuh di mana aja nih? Ya. Kita ini bicara tentang sumber pendapatan negara. APBN kita minus terus. Ternyata tikusnya ada di sana. Maka informasi PPATK itu jadi sangat penting bagi Komisi 3 dan masyarakat untuk melihat berapa banyak yang dimain-mainkan ya oleh Departemen Keuangan. Nah, data ini Sekretariat kirim surat untuk diminta agar kita lihat, ya, agar ke depan kita bisa lebih jernih melihatnya, bukan angka 300 triliun lebih aja, tapi kita akan lihat materi substansinya daripada 300 itu. Kenapa? Kalau dilihat laporan beberapa kali rapat kita dengan PPATK, PPATK ini kan sangat bagus, luar biasa, proaktif. Selalu memberikan informasi yang bagus kepada penegak hukum. Tapi sebaliknya, penegak hukum tidak terlalu serius, ya, merespon tentang catatan-catatan PPATK. Ya. Ini juga tolong sekretariat dicatat rapat-rapat kita dengan mitra, kejaksaan, kepolisian, KPK. Kita akan tanya ini, ya, agar ke depan apa catatan-catatan yang diberikan PPATK itu jadi dasar juga di samping rekomendasi-rekomendasi BPK. Agar ini bisa jadi bahan rapat-rapat kita dalam rangka penegakan hukum, dalam rangka meningkatkan pendapatan negara untuk mencegah kebocoran-kebocoran yang ada di sektor penegakan hukum. Kalau tadi dibilang bahwa ini ada unsur pencucian uang, ada pertanyaan yang bukan wilayah PPATK. Ada wilayah polisi, ada wilayah Kejaksaan Agung, ada wilayah KPK. Ya. Jadi data yang ingin saya minta nanti adalah bagian bahan rapat kita untuk menseriusi informasi ini. Kalau kita bicara 300 triliun, 400 triliun, nggak ngerti kita. Yang mana pencucian uangnya? Ya, siapa pelakunya? Ada pertanyaan, apakah itu berkaitan dengan sejumlah orang, misalnya siapa alun-alun itu? Ya? Atau ada alun-alun yang lain, jumlahnya 300. Apakah itu? Atau memang ini kelembagaan? Apakah ini kelembagaan? Kalau kelembagaan berarti kan institusi pajaknya yang nggak beres. Atau tikus-tikus di kelembagaan itu. Nah, dalam konteks kebocoran ini, saya ingin ada jawaban dari Pak Ivan. Memang tidak beres kelembagaan Dirjen Pajak atau memang ada tikus-tikus seperti alun-alun itu gitu loh. Silakan, Pak.
Maaf, Ya, izin pimpinan. Jadi 349 miliar 349 triliun 874 miliar 187 juta 502.987 itu bukan ini kita tidak semuanya bicara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Tapi ini bukan di Kementerian Keuangan, tapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal. Itu kebanyakan terkait dengan kasus impor ekspor, kasus perpajakan. Di dalam satu kasus saja, kalau kita bicara ekspor impor itu bisa ada lebih dari 100 triliun, lebih dari 40 triliun. Itu bisa melibatkan, jadi ada 3 stream pimpinan, mohon maaf. LHA yang PPATK sampaikan itu, ada LHA yang terkait dengan oknum, itu pertama. Yang kedua, ada LHA yang terkait dengan oknum dan tusinya. Misalnya kita menemukan kasus ekspor impor atau perpajakan, tapi kita ketemu oknumnya. Yang ketiga adalah kita tidak menemukan oknumnya, tapi kita menemukan tindak pidana asalnya. Jadi tindak pidana asal misalnya kepabeanan atau perpajakan itu yang kita sampaikan kepada penyidiknya. Jadi sama sekali tidak bisa diterjemahkan kejadian tindak pidananya itu di Kementerian Keuangan. Ini jauh-jauh berbeda. Jadi kalimat di Kementerian Keuangan itu juga ada kalimat yang salah. Itu yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan. Sama kalau kita menyampaikan ke kepolisian. Interupsi aja kalau mau. Interupsi pimpinan. Boleh. Interupsi pimpinan. Baru nih. Satu-satu dulu aja. Biarin nanti kalau Pak Desmond sudah merasa oke, nanti teman-teman silakan. Lanjut aja dulu. Terima kasih pimpinan. Lanjut aja. Terima kasih pimpinan. Jadi itu sama halnya pada saat kami menyerahkan kasus korupsi ke KPK. Itu bukan tentang orang KPK, tapi lebih kepada karena tindak pidana korupsi itu penyidik tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya adalah KPK. Lalu pada saat kita menyerahkan kasus narkotika kepada BNN, itu bukan berarti ada tindak pidana narkotika yang ada di BNN, bukan. Itu terkait dengan tusi BNN. Sama pada saat bea cukai maupun pajak, itu karena memang urusan kepabeanan ekspor impor itu bea cukai. Pasal 74 yang mulia semua bikin itu kan penjelasannya mengatakan bea cukai adalah penyidik tindak pidana asal. Nah kemudian perpajakan itu yang angkanya besar. Nah oleh masyarakat, ya kesalahan kami juga literasi publik, kami kurang melakukan kampanye dan segala macam. Memang pemahamannya agak sulit. Kesalahannya adalah diterjemahkan itu terjadi di Kementerian Keuangan. Tidak begitu. Tidak bisa diterjemahkan seperti itu. Pimpinan mumpung pas ini saya interupsi dikit aja. Saya mau ngutip pernyataan Pak Mahfud. Ntar dulu, sebentar. Supaya nanti ininya kanan kirinya baik. Iya, bukan maksud saya biar nggak lepas dari konteks ini, Pak. Ntar dulu, Pak Desmond dulu bentar, Bib. Izin pimpinan. Terima kasih pimpinan. Window-nya sudah kebuka, ya. Tidak bulat 300. Tadi udah Pak kawan-kawan sudah paham. Karena kawan-kawan sudah paham window-nya, saya cukup dilanjutkan sama teman-teman. Silakan. Interupsi dikit pimpinan. Oke. Sedikit. Tadi interupsi pertama Pak Mulfahri mau? Enggak, Pak Habibur Rahman yang pertama. Kanan pimpinan. Pak Habibur Rahman dari awal. Udah, hiji. Kalau gitu kita mainnya tadi kanan kiri aja. Habib duluan, Bib. Bib. Ya. Ini sebetulnya ya rekan-rekan terima kasih ya. Ini jadi nggak interupsi, jadi hak bicara ya. Oke. Ya udah. Kalau hak bicara banyak, panjang nanti. Oke, yang interupsi dulu ya. Ya, pertama saya mengutip langsung pernyataan dari Saudara Mahfud MD. Yang pertama keluar ini kan pernyataan Saudara Mahfud MD. Rabu 8 Maret 2023. Jadi kita simak baik-baik. Jadi agar publik yang tidak disalahkan kok salah mengerti. Pernyataannya jelas-jelas di semua media. Saya sudah dapat laporan pagi tadi. Terbaru ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Nah, kalau Pak Ivan bilang pasal 74, kita juga paham Pak. Kita yang bikin undang-undang, kita juga yang hadir waktu judicial review ya. Ini dengan penalaran yang wajar, jelas-jelas disebut di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Nah, itu pimpinan. Terima kasih. Sekarang Habib.
Ini masih interupsi atau apa pimpinan? Interupsi dulu. Interupsi. Saya berbeda, belum ada interupsi, beda saya. Oh, interupsi dulu aja, interupsi dulu. Oke, ya saya lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua yang saya hormati dan jajaran PPATK, saya lihat confident jawabnya, lugas, tegas, jelas. Tinggal kita cari kecocokan saja, ya, antara informasi awal dari informasi pemerintah dengan bahasanya yang berbeda-beda, antara si A, si B, si C yang membuat jadi kebingungan publik, ya. Sekarang dijelaskan dengan cara demikian. Pertanyaan saya pertama, Bapak Ketua PPATK Pak Ivan, yang terhormat, saat ini pastinya publik, ya, sedang memiliki sangat atensi besar terhadap dugaan adanya transaksi mencurigakan. Ini ngeri-ngeri nih. Sampai rakyat enek mau bayar pajak gara-gara begini nih, ya. Jadi yang disebut sampai ratusan triliun. Kalau kita semak, ya, Pak Menko Polhukam itu menyampaikan bahwa nilai transaksi 349 bla bla bla, sekarang berubah-ubah naiknya angka-angkanya lagi, ya. Pada perkembangan kemarin Pak Menko menyampaikan bahwa ini bukan korupsi, tapi ini adalah data TPPU, kata beliau. Namun Pak Irjen Kemenko menyampaikan bahwa ini bukan korupsi dan juga bukan TPPU. Cakep kan tuh? Ya, sesama para pejabat ngomongnya. Ya. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah sebenarnya transaksi apa sih Pak Ivan? Ya, transaksi apa? Angka sekian ratus triliun ini jenis kelaminnya apa ini? Jenis kelaminnya, ya, biar jelas. Jangan sampai nanti hal ini menjadi pertanyaan publik. Di mana ujung-ujungnya data itu dianggap nggak masalah, ujungnya nanti santai aja ujungnya, ya. Oleh karenanya saya minta ketegasan dari Pak Ivan Ketua PPATK untuk memberikan pernyataan yang clear. Data 349 ini bermasalah apa tidak? Ya. Jika bermasalah kaitannya dengan apaan sih? Gitu. Korupsikah? TPPU kah yang ditanyakan ketua tadi? Penggelapan pajak kah? Supaya jelas. Jadi jenis kelaminnya ini hamba Allah satu ini biar clear, ya. Apa gitu. Selanjutnya yang kedua, kalau dilihat apa yang disampaikan oleh Menko bahwa persoalan yang diungkap PPATK ini terkait dengan data sejak 2017. Ya. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah data tersebut tidak ditindaklanjutin sehingga menjadi persoalan sampai sekarang, atau kenapa sehingga dianggap masih relevan untuk diungkap saat ini. Nah, jika memang ada transaksi mencurigakan sejak 2017 yang kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, kenapa nggak langsung dilaporkan presiden? Itu bukankah PTK ini langsung berada di bawah presiden, Pak Ketua, Pak Ivan? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini detail, mendasar, dan publik jangan dibikin bingung. Jangan sampai gara-gara kesalahan Anda para pejabat keuangan di Republik ini mengganggu pembayaran pajak di negara kita. Itu perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, bentar. Pak Ivan, monggo dijawab satu persatu supaya tidak pusing Pak Ivannya. Ya, silakan Pak Ivan. Habis ini Pak Suding ya. Oke. Anda. Iya, sekali lagi perlu kami tekankan dan tegaskan keyakinan kami bahwa informasi hasil analisis dan hasil pemeriksaan itu adalah informasi yang mengandung tindak pidana pencucian uang berdasarkan hasil analisis PPATK. Jadi jika dia tidak ada kandungan indikasi TPPU, dia tidak mungkin akan disampaikan kepada pihak manapun juga. Akan didatabasekan ke database kami. Jadi kami punya kewenangan untuk mendatabasekan. Nah, jika dia sudah keluar sebagai produk HA dan HP, itu tentunya kami berkeyakinan sudah ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Nah, yang kita sampaikan ke Kementerian Keuangan itu memang karena sekali lagi bukan ngajar, ini bukan menggarami laut. Ini memang karena ketentuan pasal 74, tidak lebih dari itu. Jadi jika kemudian terjadi korupsi di internal Kementerian Keuangan, kita tidak akan sampaikan hasil analisisnya kepada Kementerian Keuangan karena Kementerian Keuangan bukan penyidik tindak pidana asal hasil analisis seperti RAT. Kita tidak serahkan HA atas nama RAT kepada Kementerian Keuangan, tapi kepada KPK.
RHT, GHTP, BA, kemudian DW dan segala macam itu kita serahkan kepada KPK. Jadi kalau pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, kami banggakan, membutuhkan keyakinan kami sebagai Kepala PPATK, kami yakini karena itu sudah keluar sebagai HA, ada tindak pidana pencucian uang. Lalu kalau kemudian penyidik memiliki bukti lain, kemudian ada invoice misalnya, ada tagihan dan segala macam, ada arus barangnya itu kami diskusikan dan bisa terjadi seperti itu memang di kepolisian bisa terjadi berbeda dan segala macam seperti itu, Bapak. Jadi genus kasusnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Menkyu, banyak informasi yang kami kirimkan itu sebagai reaktif. Jadi begitu kami ditanya oleh Kementerian Keuangan atas nama-nama tertentu, kami kirimkan balik. Tapi ada juga yang tanpa ditanya kami temukan berdasarkan hasil analisis kami temukan. Itu ada juga seperti itu. Yang model-model seperti itu. Jika kalau kemudian kami temukan korupsi, kami akan serahkan kepada KPK atau penyidik kepolisian atau kejaksaan. Lalu kemudian jika terkait dengan TPPU tentunya akan kami serahkan kalau genusnya dia adalah terkait dengan kepabeanan, kami serahkan ke Bea Cukai. Kalau genusnya adalah perpajakan, kami serahkan kepada perpajakan. Dan memang kita tidak bisa mengatakan 100% ditindaklanjuti. Makanya koordinasi terus dilakukan. Kemarin juga ditanyakan terkait dengan apakah semua sudah ditindaklanjuti? Kami bisa jawab, belum semua ditindaklanjuti. Ada yang masih dalam penelahan, ada yang sudah ditindaklanjuti sampai finish, misalnya sudah dipecat, sudah dihukum, sudah ada P21, sudah dilakukan mutasi dan segala macam, banyak juga seperti itu. Tapi banyak juga yang belum ditindaklanjuti dan kami terus koordinasi. Dan data yang kami sampaikan itu, mohon maaf, Bapak, bukan dari 2017 tapi 2009 ya. Ya, yang saya sebutkan tadi 249 itu dari 2009. Itu ada 300 hasil analisis yang kami sampaikan. Ada yang sudah selesai, di dalamnya situ ada yang namanya GHTP, Gayus. Itu sudah selesai, sudah dihukum dan segala macam. Tapi karena data ini adalah merupakan logbook, adalah merupakan list dari sebuah data yang pernah kami sampaikan, ya kami masukkan sebagai logbook itu. Tidak kami hapus di kami. Iya. Boleh interupsi pimpinan? Tindak lanjut sini. Nanti dulu. Pak Suding, nanti dulu. Oke. Jadi Pak Ketua PPATK ya, di sebelah sini. Jadi kalau kita merujuk ke undang-undang, tidak ada satupun lembaga di Republik ini yang memiliki kompetensi untuk menyatakan bahwa telah terjadi pencucian uang kecuali PPATK. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa sudah terjadi pencucian uang, yang lain pun harus mengamini bahwa memang ada pencucian uang. Itu yang pertama. Kita sepakat itu ya. Kemudian tadi kan dibilang bahwa sepanjang 2009 sampai dengan 2023 ada 300 sekian triliun yang tindak pidana asalnya berada di lingkup Kementerian Keuangan. Sebutkan tadi paling tidak ada 2 direktorat di situ, Bea Cukai dan Pajak. Tentu sesuai dengan undang-undang Anda menyampaikan temuan ini kepada 2 direktorat yang ada di Departemen Keuangan. Yang kita tahu jumlah 300 triliun itu tidak sedikit. Tapi yang kita tahu di luar yang Anda sebutkan tadi, kasus Gayus, hampir tidak ada kasus besar yang terjadi di 2 direktorat di bawah Kementerian Keuangan ini. Itu artinya laporan disampaikan oleh PPATK tidak ditindaklanjuti oleh penyidik di 2 direktorat ini. Nah terus keadaan yang seperti ini kenapa tidak pernah Anda sampaikan dalam rapat-rapat di Komisi 3? Tentu dengan kewenangan yang kami miliki, kami bisa juga mempersoalkan itu kepada kementerian yang terkait. Itu persoalannya. Soal 81 triliun misalnya yang bersumber dari kejahatan perjudian. Ada juga yang bersumber dari itu soal lain. Tapi yang mengemuka sekarang ada 340 sekian triliun, kalau saya tidak salah, yang terjadi di Kementerian Keuangan yang melibatkan 2 direktorat penting, yang 2 direktorat ini merupakan sumber pemasukan negara, Bea Cukai dan berarti kan ada persoalan di sini. Kenapa ini nggak pernah disampaikan? Nah, tolong penjelasannya.
Pak Ivan, langsung jawab Pak Ivan. Terima kasih Pak Mulfahri yang kami hormati. Jika materinya adalah terkait dengan tindak lanjut, dalam beberapa kali dengar pendapat, kami selalu ditanya masalah itu dan sering kali kami jawab. Saya hafal sekali Jenderal Adang pertanyaannya, concernnya terkait dengan itu terus gitu dan Bapak berkenan untuk mendorong itu. Tapi kemampuan kami hanya sebatas menanyakan, hanya sebatas koordinasi. Tapi kalau kemudian penyidik menemukan bukti lain, penyidik bisa membuktikan bahwa bukti itu kemudian berujung pada tidak adanya transaksi keuangan mencurigakan, ya memang ya kami mau tidak mau ya memang harus ikut seperti hukum acaranya gitu. Tadi kan saya udah bilang ya, tidak ada satupun lembaga di Republik ini yang punya kompetensi, yang punya kewenangan untuk mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pencucian uang. PPATK, undang-undang mengatakan seperti itu. Anda memiliki legalitas untuk menyatakan bahwa telah terjadi kejahatan itu. Dan tentu ada konsekuensinya ketika ini sudah dideklar dan kemudian disampaikan kepada lembaga terkait, kan harus ada follow up. Respon dari mereka kan nggak cukup cuma bilang, wah ini tidak bisa dibuktikan, nggak bisa begitu. Kalau itu yang mereka sampaikan kemudian Anda mengamini, berarti pekerjaan Anda nggak valid. Iya. Berarti semua analisis yang dilakukan oleh PPATK terkait kesimpulan telah terjadi pencucian uang itu tidak valid, tidak bisa dijadikan rujukan. Karena Anda tidak challenge respon yang disampaikan oleh lembaga atau kementerian di mana tindak pidana asal itu terjadi. Logikanya kan seperti itu. Nah saya kira ini sesuatu yang harus dibuat terang benderang. Harus jelas ini. Yang nggak valid analisis yang berakhir pada kesimpulan yang dilakukan oleh PPATK atau tidak ada keseriusan dari penyidik di dua direktorat di Kementerian Keuangan ini untuk menindaklanjuti temuan yang diperoleh oleh PPATK yang bersumber dari analisis yang mendalam dari sejumlah transaksi keuangan seperti yang Anda berkali-kali sebutkan tadi. Saya kira begitu. Nah yang problemnya di mana? Problemnya apakah analisis Anda yang tidak valid atau memang tidak ada keinginan, tidak ada kesungguhan dari penyidik di tempat di mana pidana asal itu berada untuk memfollow up, untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh PPATK. Pandangan Anda gimana soal ini? Ya izin Bapak. Jadi memang kewenangan kami hanya sebatas follow the money. Jadi kami berdasarkan forensik accounting kami, ahli-ahli ekonomi kami kemudian menyatakan bahwa transaksi yang kita lihat, transaksi yang dilakukan oleh beberapa subjek ini, kita indikasikan telah terjadi tindak pidana pencucian uang karena tidak sesuai dengan profil dan segala macam. Ada dugaan tindak pidana pencucian uang. Tapi bukan berarti kita menyatakan ini harus tindak pidana pencucian uang. Atas dasar data-data ini kita mengindikasikan telah terjadi tindak pidana pencucian uang. Tidak sesuai dengan profil, terus pihak-pihaknya dan segala macam. Lalu kemudian kita sampaikan kepada para penyidik gitu ya. Nah, dalam posisi itu kita bisa menanyakan. Tapi kalau Bapak mengatakan apakah kita challenge, kita selalu challenge. Ada gelar perkara, kemudian bahkan Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, bahkan kita punya program yang namanya recycling. Ya silakan Pak Desmond. Bentar Pak Ipan, mempertegas saja. Kalau tadi Pak Mulfahri bicara tentang tindak pencucian uang. Bagaimana dengan persoalan teroris dan pemusnah massal? Ya. Saya ingin ada gambaran nih, karena ini digambarkan oleh PPATK. Kalau pencucian uang responnya penegak hukum. Ya. Dengan jawaban Pak Ivan bahwa ditemukan bukti lain yang di sini memperlemah PPATK. Bagaimana dengan persoalan dana teroris dan pemusnah massal? Respon penegak hukumnya berbeda enggak? Ingin catatan ini dulu agar Komisi 3 paham. Kenapa? Ini bagian dari kesimpulan, khususnya TPPO, tolong dicatat sekretariat, bahwa kalau PPATK catatan-catatan ini tidak dipedulikan ya sama penegak hukum, maka di kesimpulan rapat semua rekomendasi yang berkaitan dengan catatan PPATK
dilaporkan ke mitra kita, kejaksaan, kepolisian, PPATK atau kemana, Komisi 3 minta dokumen tembusan agar kita paham, seperti tuntutan Pak Mulfahri tadi. Jawab dulu Pak, ini Pak, tindakan aparat penegak hukumnya terhadap teroris dan pemusnah massal. Kenapa? Karena teroris ini sangat proaktif gitu loh. Yang belum kelihatan pemusnah massal. Saya ingin tahu itu dulu. Monggo Pak Iwan. Iya, terima kasih Habis pimpinan. ini Pak Suding ya. Iya. Iya, jadi Pak Mulfahri yang kami hormati, kita bahkan ada program yang kita bilang recycling. Jadi jika tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, kita lihat lagi datanya. Dan beberapa kasus memang kita melihat jika tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, orang yang sama kemudian bermutasi dengan pihak-pihak lain dengan menggunakan nomini. Kita temukan fakta itu. Termasuk beberapa kasus yang lagi marak tidak ditindaklanjuti, kita lihat lagi orangnya, dia berubah menjadi orang lain, PT-nya PT lain, lokasinya lokasi lain, segala macam dengan transaksi yang lebih besar. Tapi kita nggak berhenti memang Pak, jangan Bapak ya percaya dengan kita nggak akan berhenti. Jadi kita tidak langsung diskusi, aparat penegak hukum bilang udah selesai, udah terbukti, kita nggak. Kasus GHTP, kasus BA, kasus DW segala macam itu kita desak terus. Kasus NA dan segala macam itu kita desak terus. Demikian, Bapak. Oke. Izin. Oke. Ya, Pak Mulfahri terkait ya? dengan terorisme. Tidak. Ya, Ntar dulu, biar dijawab dulu Pak Desmond, nanti supaya mengalir ke ini. Ntar habis ini Pak Suding ya. iya. Jawab dulu yang Pak Desmond pertanyain, nanti habis ini ke kiri dulu, baru ke kanan ya. Makanya jangan ada yang interupsi, supaya ngomongnya enak, ya. Oke, iya. Pimpinan, ya, kami punya platform yang kita sebut dengan Sipendar. Sipendar ini adalah satu platform yang kita pergunakan bersama-sama dengan BIN, Densus 88, Kejaksaan, Anti Teror dan segala macam. Jadi sepanjang tahun 2022, kami telah menyampaikan hasil analisis dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pendanaan terorisme. Sebanyak total 185 laporan yang terdiri dari 14 laporan terkait dengan insiden sudah terjadi. Lalu kemudian 99 laporan inquiry kami diminta, 72 laporan proaktif kami tidak diminta, kami berikan. Itu sudah ada semua Pak. Jadi kalau terkait dengan terorisme relatif karena sudah ada aksiden dan segala macam, tindak lanjutnya relatif lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih konkret dan lebih memang ada gitu. Beda lagi kalau dengan kasus yang harus di case building kan. Hanya data transaksi, kemudian kita diskusikan lagi, ternyata ada voucher, ternyata ada jual beli, ternyata ada sewa menyewa rumah dan segala macam, itu yang kemudian kita harus buktikan lagi dengan cara yang lain yang berbeda. Pimpinan? Oke, Pak Suding. Baik, makasih pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi 3, Saudara Pala, Pak Ipan ya, dan yang saya hormati. Tadi jelas sekali apa yang saudara sampaikan tadi bahwa 349 triliun itu ya, yang merupakan laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan PPATK yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya yang ada di Kementerian Keuangan itu adalah TPPU. Jelas kan Pak? Ya, indikasi TPPU. Pak Ipan, TPPU ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Artinya ketika sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, maka pihak Kementerian Keuangan memiliki tugas untuk melakukan proses penyidikan. Ya kan begitu? Proses penyidikan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal. Sekali lagi saya katakan dalam pasal 75 itu tidak bisa berdiri sendiri. Jelas. Ya kan? Pasal 75 Undang-Undang 8 2010. Tidak bisa dikatakan bahwa tindak pidana pencucian uang itu berdiri sendiri. Tapi itu harus ada predikat crime-nya, tindak pidana asalnya. Dan itu dilakukan proses penyidikan. Hasil proses penyidikan dalam pasal 75 itu disampaikan kepada PPATK. Apakah sudah disampaikan? Jawab.
Ada yang sudah, ada yang belum, ada yang sedang progres. Dari sekian laporan yang disampaikan Kementerian Keuangan, berapa yang disampaikan dan sudah berapa tindak lanjut dari 349 triliun yang saudara sampaikan tadi? Ya, rata-rata kami menyampaikan, kami mendapatkan informasi terkait dengan progres, bukan terkait dengan hasil akhir. Jadi misalnya dari 2009 sampai 2023 itu, data itu, ada laporan yang kami terima dengan menyebutkan sedang dilakukan penelahan di tahun 2019 misalnya. Tapi kita belum terima nih hasil akhirnya seperti apa. Itu yang kita koordinasikan. Yang saya tanyakan, ya, dari hasil analisis dan hasil pemeriksaan yang saudara laporkan ke Kementerian Keuangan, sudah berapa yang ditindaklanjuti? Yang sudah ditemukan tindak pidana asalnya? Ada 59,62%. 59,62% berdasarkan feedback yang kami dapatkan. Ini ya. Ada berapa kasus dari 59 itu? Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan 260. 260 kasus itu dikualifikasikan sebagai tindak pidana apa? Selain tindak pidana pencucian uang? Ya, ada tindak pidana kepabeanan, ada tindak pidana perpajakan. Tindak pidana kepabeanan, tindak pidana perpajakan, ya. Tindak pidana korupsi dan sebagainya ada? Kalau korupsi kan ke KPK. Iya, ke aparat penegak hukum. Ke APH. Iya, penegak hukum. Tapi ada laporan misalnya orangnya sudah dipecat, orangnya sudah dimutasi, atau orangnya sudah dihukum gitu, ada. Baik, ya. Dari 349 triliun itu sudah ada yang ditindaklanjuti dan sudah ditemukan tindak pidana asalnya. Sudah kan ada, begitu? sudah ada. Kemarin Bu Menkyu juga 50 sekian persen kan ya, begitu? Feedbacknya itu ya. Dan masih ada yang belum, masih dalam proses penelaan. Penelaan dan kami koordinasikan di antara PPATK dengan Kemenkyu. Baik. Ya. Nah, tentunya Saudara Ivan ya, ketika Anda melaksanakan tugas pokok dan fungsi saudara, ya, tugas dan fungsi saudara sesuai dengan Undang-Undang 8 2010, karena saya ingat benar ini pembahasan undang-undang ini karena saya terlibat dalam panjanya. Terjadi perdebatan yang begitu keras menyangkut masalah ini karena KPK tidak diberikan fungsi penyidikan ketika itu, walaupun dia diminta, tapi kita tidak memberikan fungsi penyidikan terhadap, karena PPATK bukanlah sebagai aparat penegak hukum kan begitu. Tapi hanya menganalisis, ya, hanya melakukan pemeriksaan, lalu kemudian disampaikan apakah itu ke aparat penegak hukum ataukah ke pihak kementerian dan lembaga terhadap penyidik PPNS kan begitu. Nah, terkait masalah tugas dan fungsi saudara, apakah selama ini yang saudara lakukan dari hasil laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan yang saudara temukan di situ? Ini kan sifatnya intelijen Pak ya. Tidak boleh disampaikan kepada pihak lain kecuali dalam pasal 47 jelas bahwa saudara memberikan laporan kepada Presiden dan DPR, bukan kepada pihak lain. Kenapa? Ini adalah sumber, ini adalah kerahasiaan yang betul-betul harus dijaga. Karena ini akan membuat gaduh ketika saudara memberikan laporan terhadap orang-orang yang tidak punya tanggung jawab untuk itu. Saudara hanya memberikan laporan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang 8 2010. Paham? Santai Mas. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa sampai laporan kepada Pak Menko? Iya. Ketua tim Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 2010, Kepres 16 2011. Betul. Sebagai ketua tim. Ketua tim. Nah, saya sekretarisnya. Ketua Komite Nasional. Ketua Komite Nasional. Ketua Komite Nasional. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Iya, di samping itu kan ini Pak Beni juga mengganggu konsentrasi. Jadi udah belum? Tunggu dulu. Gara-gara Beni ini singkat muncul Menko ini. Tunggu. Jangan ganggu dulu Ben. Atau aku dulu lah. Kalau terlanjur ganggu konsentrasi saya. Ya, saya menanyakan lebih lanjut.
menyambung beliau yang konsentrasinya terganggu. Iya, karena Bapak selalu Pak sebut Menko harus. Kepala PPATK, saudara punya kewajiban melaporkan itu kepada kepala komite tadi. Ya. Ya. Apakah kepala komite boleh membuka itu ke publik? Jawab. Ya. Dalam konteks kasus yang menjadi perhatian publik, itu bisa disampaikan tapi tidak menyentuh kasusnya. Dan kami juga tidak pernah menyampaikan hasil analisis kepada... Tidak usah. Kalau dengan ini jawab yang ditanya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak dibuka ke publik? Untuk yang kasus menjadi perhatian publik boleh, Pak? Boleh. Boleh, sesuai dengan tugas dan fungsi Pasal Komite berapa Nasional. itu boleh? Pasal berapa itu boleh? Ya. Iya, dengan tanpa menyebut nama dan Pasal berapa ya, itu ada di pasal 4 Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2012. Saya tanya pasal berapa, Mas? Pasal 92, turunan pasal Tidak 92. ada di situ. Undang-undang KIP 3456. Ya. Pasal 92 itu Ya. Yang saya sekali lagi, Mas, yang saya tanya, apakah boleh PPATK atau kepala komite tadi membuka itu ke publik? Seperti yang dilakukan oleh Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Dia dengan tegas menyampaikan kepada publik, seingat saya dalam undang-undang ini, PPATK hanya melaporkan kepada Bapak Presiden dan DPR. Apakah, pertanyaan kedua, apakah saudara sudah pernah melaporkan kepada Bapak Presiden? Jawab, Mas. Sudah atau belum? Untuk kasus ini sudah kami sampaikan melalui Pak Mensetkap. Kepada siapa? Pak Mensetkap. Siapa? Pak Mensetkap. Mensetkap. Pak Pramono Anung. Seskap. Apakah? Enggak, melalui Pak, karena beliau yang telepon. Hah? Siapa yang telepon? Ya, Siapa yang telepon? Mensetkap ya. Di Menseskap yang telepon saudara atau sebaliknya? Beliau yang telepon saya dan kemudian enggak, saya kan minta Oke, waktu baik, karena baik, saya baik. masih COVID Tidak dan usah segala lanjutkan, macam. tidak. Terus pelan-pelan. Ya, siap. Jangan menjawab yang tidak ditanya. Saya tahu PPATK itu kan independen. Independen PPATK. Dalam kaitan apa Menseskap menelpon saudara? Iya, terkait dengan sebenarnya saya minta waktu untuk menyampaikan, karena kan Pak Mensetnek lagi sakit, mau menyampaikan data terkait dengan ini kepada Pak Presiden. Lalu karena saya pada saat itu Jadi berkaitan dengan ini, oke. Iya. Oke, saya lanjutkan. Apakah saudara yakin laporan Anda itu sudah sampai ke meja Bapak Presiden? Bapak mungkin bisa tanya Pak Menko nanti. Izin Pak, saya tidak tanya. Anda kepala PPATK. Saya tidak Saudara punya tadi informasi. menyampaikan bahwa Anda sudah menyampaikan itu kepada Bapak Presiden melalui Menseskap dan atas inisiatif beliau. Ya, atas inisiatif Pak Beni, beliau. Pak Beni, saya tanya, sebentar Pak Beni. Teman-teman, kalau ini agak sensitif, bagaimana kita rapatnya tertutup saja? Pak Ketua, apa yang sensitif Pak Ketua? Jangan Pak. Saya jadi curiga sama Pak Ketua ini. Enggak, ini mau enggak kan ini usul. Enggak, usul. ini- Wah. Ntar dulu. Wah, kemarin PPATK Bukan. aja buka data di publik, nggak ada tutup Saya tutupnya kok. dengar dulu, teman-teman. Ini rapat jadi tutup, gimana ceritanya ketua? Nah, Ya, supaya awal jelas, terbuka saya tetap mau- terbuka. Nah, dengar dulu. Ketua, Sekali Dengar. terbuka tetap terbuka. Saya kan selaku pimpinan. pimpinan harus bisa Mengusulkan. menjalankan kepemimpinan dengan baik. Ya, ini karena Ini kebaikan. pimpinan yang bijak. Mau tetap langsung terbuka atau tertutup? Tanya. Ini dari- Ini Oke Pak, lanjut langsung Pak Beni. Hei, betul tahu.
Betul. Betul Pak Ketua, mantap. Supaya jelas dia punya narasinya, alurnya, ya Pak ya. Jadi tidak ada niat untuk memojokkan siapa. Tidak ada. Oke. Maka saya tanya lebih lanjut. Setelah tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden dan saudara belum tahu apakah laporan Anda sudah ada di meja Bapak Presiden. Maka apakah saudara pernah diminta oleh Menko Polhukam dalam jabatannya supaya Anda melaporkan kasus yang terjadi di Kemenkeu itu? Pernahkah? Dalam konteks RAT pertama. Bukan. Dalam kasus yang rame di Kemenkeu ini loh. Iya, rangkaiannya itu mohon izin Bapak. Dalam kerangka di awalnya itu terkait dengan RAT. Beliau minta klarifikasi apakah kita sudah pernah mengirimkan hasil analisis atau belum. Karena ada isu mengenai LHKPN yang tinggi, yang besar itu. Lalu saya sampaikan sudah pernah ada. Lalu bergulir lagi ke isu lainnya, yang isu flexing-flexing lainnya. Lalu saya sampaikan sudah pernah ada lagi. Kita tidak pernah menyampaikan dokumen hasil analisisnya. Lalu beliau minta list secara agregat, secara umum. Oke, pertanyaan saya tolong betul-betul dijawab apa yang saya tanya. Jangan kemana-mana, nanti bingung kami ini. Kami banyak tugas. Jadi kalau ditanya, jawabannya kemana-mana kita bingung. Lihat aja Pak Suding tadi. Saya ganggu sedikit langsung ini. Jadi saya tanya, apakah Menko Polhukam dalam jabatannya itu meminta Anda untuk secara khusus menyerahkan kasus dana quote dan quote ilegal di Kemenkeu itu, yang ribut ini loh? Iya, meminta konfirmasi terkait dengan list agregat semua. Oke. Jawaban saudara? Apa jawaban saudara ketika dia tanya? Kami membuatkan agregatnya Bapak. Dan menyampaikan kepada beliau? Menyampaikan kepada beliau. Lalu? Sebagai sekretaris Komite Nasional. Oke. Lalu beliau mengumumkan itu kepada publik. Anda tahu? Saya dengar di media. Anda tahu? Saya tahu. Tahu. Apakah itu boleh? Sepanjang tidak menyebutkan nama. Apa itu boleh atau tidak? Menurut saya boleh. Boleh. Iya. Jadi boleh itu diumumkan kepada publik. Iya. Oke. Makanya saya tanya lebih lanjut. Kalau Anda mengatakan itu boleh, tolong tunjukkan kepada saya pasal berapa dalam undang-undang ini. Coba tunjukkan. Iya. Sebab kalau tidak, Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, Saudara Menko Polhukam dan Anda juga sebetulnya punya niat politik yang tidak sehat. Ya, mau memojokkan Kemenkeu atau sejumlah tokoh di Kemenkeu. Itu yang saudara lakukan. Itu yang saudara lakukan. Coba tunjukkan ke saya. Pasal mana? Yang menjadi referensi kami adalah Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012. Nah, pasal mana? Ini turunan dari Pasal 92 ayat 2. Pasal 92 itu hanya mengatur dalam masalah komite. Saya minta izin Direktur Hukum saya menjawab, berkenan Bapak. Coba. Direktur Hukum. Boleh, tanya 7 pasal dulu. Ya. Itu pasal 90 enggak ada. Itu aturannya beda. Pimpinan. Jadi di setiap negara itu memang dalam konteks yang saya tanya simpel aja Pak, tunjukkan pasalnya itu. Bukan dasarnya apa? Jadi di pasal 92 itu mengamanatkan pembentukan komite dengan perpres. Pak, saya ini kan gini, Pak, mohon maaf. Ini mohon maaf, politisi ini bukan anak bawang ini Pak, bukan taman kanak-kanak. Pasal 92 ayat 2 yang Anda sebutkan itu saya bacakan. Ya. Saya bacakan.
Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dengan peraturan Presiden. Ya. Betul. Ya, ini peraturan Presidennya. Ya. Saya baca dari awal sampai selesai. Tidak ada satu pasal pun ataupun penjelasannya yang dengan tegas menyebutkan Kepala PPATK, Kepala Komite, apalagi Menko Polhukam boleh membuka data-data seperti itu kepada publik sesuka-sukanya, selain punya motivasi politik. Itu yang Anda lakukan. Itu aja Pak Ketua. Benar apa tidak? Tanya dulu benar apa tidak? Ya, maka betul tidak itu motivasi politik? Allah sama sekali tidak ada. Nggak usah sumpah sebut-sebut Tuhan di sini. Tidak ada sama sekali. Lalu maksudnya apa? Saya menjalankan fungsi saya sebagai sekretaris Komite Nasional. Oh, saudara tidak ikut membuka itu ke publik? Saya enggak. Oh, hanya kepala komite? Hanya Pak Menko Polhukam. Bapak bisa konfirmasi. Dan Anda tahu dan pastikan bahwa itu tidak sesuai dengan aturan. Tahu? Saya ya tahu toh? Ya. Oh, tahu. Ya itu Pak Ketua. Jadi saya minta saudara kepala komite Menko Polhukam dihadirkan di tempat ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sekian dan terima kasih. Pimpinan, boleh. Terima kasih. Sebentar. Melanjutkan. Habis ini Pak Tobas sebentar, habis Pak Tobas baru Pak Arteria. Terima kasih pimpinan. Pak Tobas. Oke, baik pimpinan. Saya mau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Beni, yang terhormat Pak Beni. Ya. Jadi rapat ini sebenarnya kita selenggarakan untuk mendapatkan satu kejelasan dari suatu kehebohan yang terjadi, ya, yang menimbulkan macam-macam. Apa yang ditimbulkan? Ketidakpercayaan kepada pejabat negara, ketidakpercayaan pada pajak, gitu kan? Kemudian pertanyaan macam-macam, 349 itu apa dan sebagainya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya yang terhormat Dr. Habibur Rahman. Ya, diawali dari pernyataan ya Menko Polhukam yang mungkin kalau menurut PPATK dalam kapasitas sebagai ketua komite. Oke. Yang disebutkan itu kan 349 triliun di Kementerian Keuangan. Tanpa ada penjelasan lebih lanjut, detail dan sebagainya. Tadi sudah ada penjelasan sedikit-sedikit bahwa tidak seperti yang dibayangkan banyak orang itu tadi. Nah, oke. Nah, sekarang menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Beni tadi, ya. Kalau kita ingin ini ada ujungnya, jadi kan gini. Kalau kita bicara soal TPPU atau kita bicara gini, PPATK dan TPPU kan juga dalam konstruksi good governance yang kita ingin bangun. Ada dua, good governance sistemnya, yang kedua penegakan hukumnya. Nah, kalau bicara soal good governance, pasti kita akan bicara soal pola perbaikan sistem, reformasi sistem dan seterusnya, betul kan? Nah, kalau kita bicara kasus, kita pasti harus berujung penegakan hukum. Jangan kemudian kasus berhenti, tidak ada ujungnya, kan begitu. Nah, sekarang dengan tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Beni, ya, ketika ada suatu pernyataan yang dia tidak komprehensif, 349 triliun di Kementerian Keuangan tanpa ada pemilahan, tanpa ada kamar-kamar lagi jelaskan ini 2009 sekian, 2010 sekian, ada yang sudah ditindaklanjuti atau tidak dan seterusnya. Ini kan belum ada nih. Kita belum mendapatkan ini padahal masyarakat menunggu itu. Ya. Yang akhirnya yang muncul tadi kecurigaan Pak Ben, tuduhan-tuduhan itu tadi. Nah, kita berharap sekali dalam rapat ini, kalaupun belum bisa kita jelaskan, kita detailkan satu persatu dalam rapat ini, ya tadi sesuai dengan permintaan Pak Beni tadi, dalam rapat berikutnya bersama-sama Pak Menko Polhukam dijelaskan satu-satu supaya pertanyaan-pertanyaan publik ini tidak liar, tidak kemana-mana, ya. Bahkan tadi bisa jadi alat politik, jangan sampai kita seperti itu, kita tidak mau seperti itu. Nah, bahkan dalam bayangan saya, ya ketika nanti kita ada pertemuan sekali lagi yang lebih detail, itu sudah kita pilih mana yang dia menuju pada gambaran mengenai pola untuk perbaikan sistem, mana yang dia menuju pada penegakan hukum.
Nah, pertanyaan saya nih kepada Pak Ketua PPATK, apakah kejadian ini, pernyataan Pak Mahfud seperti itu, yang kemudian menjadi banyak pertanyaan, banyak persoalan ini, mengganggukah kerja PPATK? Karena kan PPATK dia independen. Kalau sudah begini kan jadi harus istilahnya apa ya, cuci piring. Nah, mengganggu nggak? Kalau misalnya dianggap ini kemudian mengganggu, saya berharap PPATK kemudian membuat langkah-langkah perbaikan atas damage yang terjadi akibat dari persoalan yang sudah menghebohkan ini. Demikian pimpinan, terima kasih. Ya, silakan Pak Arteria. Habis ini Pak Arsul ya. Terima kasih Pak Ketua. Ketua Komisi 3 yang saya hormati, anggota Komisi 3 yang saya hormati, Kepala PPATK beserta jajaran yang kami hormati, kami banggakan. Pak Ketua, yang saya hormati, Pak Ketua itu tahu diundang dalam rangka apa, Pak Kepala? Tahu ya? Sudah dapat surat dari Komisi 3, surat tanggal 20 ya? 20 Maret. Ini saya perlihatkan ini yang mulia. Isinya meminta penjelasan kepada Kepala PPATK terkait hasil temuan terhadap transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan di kementerian lembaga ya. Itu betul isi suratnya Pak Ketua ya, Pak Kepala ya. Makanya saya tanya tadi, bahannya mana? Bahannya. Teman-teman mengatakan ini bahannya. Iya, ini bahannya, yang 4 halaman. Mohon maaf, bahannya itu sama sekali tidak menjawab apa undangan DPR ya kepada Pak Kepala beserta jajaran terkait dengan permintaan penjelasan Kepala PPATK terkait hasil temuan itu, Pak. Yang ada seperti ini, Pak. Ini namanya penjelasan singkat. Kalaupun saya tidak boleh katakan ini propaganda. Itu. Ya. Pertanyaan saya, apa benar ada temuan? Ini yang dijawab sama DPR. Apa benar ada transaksi mencurigakan? Ini yang dipaparkan di slide. Apa benar ada transaksi mencurigakan di kementerian lembaga? Jelasin yang di sini. Khususnya Kementerian Keuangan. Makanya saya tadi tanya, teman-teman ngetawain saya. Itu loh. Kita belajar disiplin sejak dalam pemikiran, Pak. Jangan perkataan, apalagi perbuatan. Itu loh. Bapak ini anak muda, Pak. Ya. Saya hanya dapat 4 halaman yang jujur sama sekali tidak menjawab. Kalau Bapak lihat di sini, Pak, mohon maaf, pahami dirimu. Ya. Kepada siapa dirimu mengabdi? Saya punya iman. Iman saya namanya, ada satu ayat, baca atin, baladil amin. Baladil amin. Ya. Itu fungsi kita semua di sini, Pak. Saya di DPR, Bapak di PPATK, penegak hukum menegakkan hukum. Mewujudkan yang namanya baladil amin. Jadi jangan main mentang-mentang punya kewenangan begini, punya kewenangan begono. Enggak begitu, Pak. Ya. Kerja-kerja PPATK selalu saya apresiasi. Tapi cara PPATK bekerja, cara PPATK menyampaikan, mengcounter isu, mohon maaf harus kami koreksi. Negara ini sudah terlalu sedih, susah, dan lagi berduka. Ditambah lagi cerita yang begini-begini, ujung-ujungnya tidak terbukti korupsi. Udah tidak berbukti korupsi, jawabnya yang persuasif lah. Jawabnya jangan ngegas. Orang ini ributkan karena statement dari PPATK. Tiba-tiba begitu ada begini-begini, begono, wah nggak ada korupsi di Kementerian Keuangan. Maksud saya kan begini, bukan begitu, kan begini. Pahami juga, banyak yang tidak satu frekuensi pemahaman keilmuannya dengan bapak-bapak yang pintar-pintar ini. Jadi sebagai pejabat publik, ya, itu narasi bahasanya pun juga biar bisa dimengerti oleh publik yang banyak. Ini masukan, Pak Irfan. Ya. Kemudian tadi memang nggak salah,
Tapi 92 ayat 2 itu bukan dasarnya Pak Beni tadi. Itu pembentukan Komite Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Pak. Pak Suding juga nggak benar. Karena akuntabilitas pasal 47 itu bukan kaitannya yang di sini. Kaitannya dengan pertanggungjawaban PPATK secara berkala. Nggak bisa disalin juga. Jadi semuanya. Ya. Mumpung orangnya nggak ada. Komentari kawan. Dengar di dalam. Ya. Pak, saya ingin berkenalan dengan PLT Deputi Analisa dan Pemeriksaan. Siapa itu? Pak Danang. Pak Danang ini PPATK itu lahir dari partai politik. Undang-undang pencucian uang lahir dari partai politik. Kerja-kerja hebatmu karena partai politik. Ya, saya minta penjelasan. Pernyataan Pak Danang sedikitnya ada uang 1 triliun. Hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik untuk pembiayaan pemilu 2024. Kita diajarkan penghormatan antar lembaga, Pak. DPR ini, Pak, tahu semua orang salahnya, Pak. Aibnya tahu, tapi kami berdisiplin. Tidak mengumbar aib. Karena buat apa aibnya diumbar kalau masalahnya nggak selesai? Itulah DPR, Pak. Tahu semuanya kelakuan semua orang di sini. Tapi kita jaga betul penghormatan antar lembaga. Bagaimana kalau kami serang si A rakyat tidak percaya sama si A, gaduh lagi. Bagaimana kalau kita lihat polisi nggak benar, kita katakan polisi nggak benar, gaduh lagi. Kita tahan, Pak. Selalu kita katakan mereka baik. Nanti koreksinya di ruang tertutup. Kami mohon yang seperti ini, saya minta akun